Halo guys, jumpa lagi sama gua Luxi di Spoiler BTTH. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Oke, kita pakai suara Google ya. Buat kalian yang gak suka dan lebih suka suara Mimin yang pecah-pecah itu, bisa kalian komentar ya guys. Di video sebelumnya masih di area Aula Jiwa saat Xiaoyan melawan Tianzun pertama dan Tianzun pertama hampir digepres sama telapak tangan musim semi kuning milik Xiaoyan, tiba-tiba ada yang datang menghentikannya. Dia adalah wakil ketua dari Aula Jiwa. Akan tetapi ketua wakil Aula Jiwa tidak menyelamatkan Tianzun pertama. Sebaliknya dia malah memakan roh Tianzun pertama untuk memperkuat dirinya. Wakil ketua Aula Jiwa mengeluarkan rantai hitam untuk menyerang Xiaoyan. Akan tetapi rantai-rantai itu dihancur dalam sekejap oleh api ungu milik Xiaoyan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjutkan ceritanya. Setelah serangan rantai-rantai itu dihancurkan dengan mudah oleh Xiaoyan, ekspresi ketua wakil Aula pun menjadi suram. Dia tidak percaya bahwa kekuatan bocah itu terlalu kuat. Ruang di sekitar wakil ketua Aula Jiwa tiba-tiba berfluktuasi. Siapa ini? Intervensi yang tiba-tiba menyebabkan wakil kepala Aula merasa terkejut. Matanya buru-buru menoleh ke belakang saat dia berteriak dengan suara dingin. Kamu juga tidak layak disebut di mata kaisar ini. Suara dingin perlahan terdengar setelah wakil kepala Aula mengucapkan kata-kata itu. Wakil kepala Aula kemudian melihat sosok cantik tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia bisa merasakan tekanan yang relatif padat yang berasal dari sosok ini. Kamu siapa? Ini adalah masalah Aula Jiwaku. Orang luar tidak sepantasnya mengganggu urusan kami. Mata wakil kepala Aula muram saat dia menatap sosok berambut ungu dan menuntut dengan suara yang dalam. Setelah beberapa saat wakil ketua akhirnya menyadari bahwa gadis itu adalah Kaisar Naga Void. Kekuatannya ada di Doseng Bintang 4. Tidak terduga bahwa kau bahkan dapat meminta suku Naga Void kuno untuk membantumu. Wakil kepala Aula dari Aula Jiwa tanpa sadar tertawa dalam kemarahan yang luar biasa. Doseng Bintang 4 bisa dianggap sebagai ahli top bahkan di dalam klan Hun. Dia tidak menyangka Xiaoyan bisa mengundang ahli seperti itu kali ini. Kamu tidak akan bisa menyerang di depan kaisar ini. Ziyan dengan dingin tertawa. Tangannya membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat dan menyerang ke arah wakil ketua Aula Jiwa. Akan tetapi tubuh wakil ketua menjadi kabut merah dan menghilang. Wakil kepala Aula dari Aula Jiwa tiba-tiba mundur. Melihat wakil ketua Aula Jiwa kabur, Xiaoyan hanya kaget dan tertawa. Dia berkata, sungguh hebat bagi seorang Doseng Bintang 3 untuk membuang harga dirinya agar bisa kabur. Melihat serangannya gagal, Ziyan berdiri sambil mengumpat. Cih, wakil ketua Aula Jiwa yang terhormat kabur begitu saja. Tak lama kemudian ada sebuah tangan yang gemetar dengan suara minta tolong. Ternyata itu adalah Yao Chen yang tertimbun bebatuan. Xiaoyan buru-buru menggali batu-batu itu dan menyelamatkan gurunya. Dengan wajah yang panik Xiaoyan berkata, guru baik-baik saja kan? Setelah keluar dari timbunan bebatuan dengan muka yang compang camping, Yao Chen berkata, seorang Doseng Bintang 2 sungguh hebat. Dalam sebuah pertarungan, tidak ada bedanya kawan maupun lawan. Jika aku tidak menahan dengan Bone Ghost pada saat terakhir, aku pasti sudah jadi mayat. Sesaat kemudian di kejauhan ada Xiaoyi dan Qin Lin melambaikan tangannya dan memanggil nama Xiaoyan. Xiaoyan pun sontak menoleh. Qin Lin sangat mengkhawatirkan Xiaoyan. Dia berkata dengan gugup, Tuan muda, Anda baik-baik saja kan? Apa Anda terluka? Pertarungannya sungguh parah, kita bahkan tidak bisa mendekat. Melihat muka Qin Lin yang sangat cemas pada dirinya, Xiaoyan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tidak seorang pun bisa melukaiku selama Kaisar Naga sudah turun tangan. Terlihat Xiaoyi membersihkan tangannya dari debu. Dia berkata, sisa-sisa dari Aula Jiwa sudah dibereskan, tidak ada seorang pun yang bisa bertarung lagi. Ternyata Xiaoyi dan Qin Lin membereskan antek-antek dari Aula Jiwa yang tersisa di saat Xiaoyan bertarung dengan Tianzun pertama dan wakil Aula Jiwa. Terlihat Yao Chen lega dengan hal itu. Dia meregangkan tangannya dan berkata, baguslah, aku mau mandi dengan nyaman saat pulang nanti. Sepertinya kulitku sudah terpapar udara jelek di sini, aku harus pakai skincare yang bagus. Berbeda dengan Yao Chen yang mengkhawatirkan kulitnya, Ziyan hanya mengkhawatirkan perutnya. Yang ada di pikirannya hanya makanan. Wajahnya terlihat kesal dan mengumpat, tempat macam apa sih ini Aula Jiwa, sama sekali tidak ada makanan di sini. Xiaoyan hanya terdiam membisu melihat hal itu. Qin Lin memanggilnya, Tuan muda, ada apa? Apa kau terluka? Entah apa yang terjadi pada Xiaoyan, dia tiba-tiba menangis.
Xiaoyan juga heran pada dirinya sendiri, dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menangis. Dia merasakan sakit dan tidak nyaman pada hatinya, dia merasakan banyak rasa duka yang berasal dari bawah tanah. Xiaoyi dan Yao Chen tidak merasakan hal tersebut, mungkin karena kekuatan jiwa milik Xiaoyan sangat kuat jadi hanya dia yang merasakannya. Pasti ada yang tidak beres di sini. Xiaoyan menyuruh semuanya mundur, dia mengepalkan tangannya dan penguasa pedang Suan berat muncul dalam sekejap. Pedang itu dilapisi oleh api ungu milik Xiaoyan. Xiaoyan menancapkan pedang beratnya ke tanah bersamaan dengan api ungu, tanah bergetar dan runtuh menjadi puing-puing kecil. Sesaat kemudian ada sebuah segel yang terlihat, mungkin ini adalah sesuatu yang disembunyikan oleh aula jiwa. Xiaoyan menambah kekuatannya dan menusuk segel tersebut, tidak lama segel itu pun hancur. Segera Xiaoyan langsung menyuruh semua teman-temannya untuk berhati-hati. Angin merah yang menakutkan bertiup seperti badai liar, itu adalah jiwa. Mereka telah dikunci di tempat ini selama beberapa tahun sebagai tahanan. Sangat banyak jumlah jiwa yang ditahan oleh aula jiwa, bahkan jumlahnya mencapai ratusan ribu. Yao Chen dan yang lainnya merasakan kesedihan dan keputusasaan dari jiwa-jiwa itu. Kadang-kadang bahkan kematian itu sendiri telah menjadi satu-satunya harapan mereka. Melihat semua itu, Xiaoyan sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh aula jiwa mereka, benar-benar sangat bejat. Adegan berpindah di tempat lain, ruang di gunung yang jaraknya dekat mulai berfluktuasi, sosok hitam muncul darinya ruang itu, ekspresinya dengan cepat menjadi suram setelah melihat reruntuhan yang digali, kemarahan dan penyesalan memenuhi matanya. Sosok hitam itu secara alami adalah wakil kepala aula dari aula jiwa, yang telah melarikan diri sebelumnya. Pada saat ini, dia berada di dekat tempat Xiaoyan berada. Bocah itu memiliki seorang ahli dari suku naga Void kuno yang menjaganya. Dengan kekuatanku sendiri, aku bukan tandingannya. Selain kepala aula tidak ada seorang pun di dalam aula jiwa yang bisa membunuh bocah itu. Ini adalah bahaya yang ditimbulkan karena membiarkan harimau tumbuh. Wakil kepala aula dari aula jiwa menggelengkan kepalanya karena frustrasi. Aula manusia dianggap sebagai aula cabang penting dalam aula jiwa. Jiwa yang dipenjara juga relatif kuat. Dengan demikian, jiwa yang dikumpulkannya sangat kuat dan jiwa-jiwa yang dipenjara itu juga telah dilepaskan olehnya. Tunggu. Jangan bilang Xiaoyan juga menemukan esensi jiwa. Jika dia juga menemukan itu dan mengambilnya, aula jiwa akan mengalami kerugian yang sangat besar. Wajah wakil ketua aula menjadi suram setelah berbicara. Adegan perpindah di tempat Xiaoyan dan yang lainnya, di situ terlihat masih banyak jiwa-jiwa yang keluar. Orang-orang aula jiwa menggunakan jiwa orang sebagai makanan. Membunuh adalah salah satu taktik aula jiwa. Tujuan utamanya adalah untuk menyiksa jiwa itu hingga hancur berkeping-keping dan memanfaatkannya secara masif. Yao Chen menjelaskan apa tujuan aula jiwa yang sebenarnya. Tiba-tiba saja Xian mengeluarkan sayap naganya, matanya merah menyala, kelihatan dia sangat marah dan tak terkendali. Dia berteriak ingin membunuh semua orang aula jiwa. Tidak hanya Xian saja yang kehilangan kendali, tetapi King Lin juga sama. Sama seperti Xian, dia berteriak ingin melenyapkan orang-orang aula jiwa, sepertinya mereka berdua kesurupan kuda lumping. Yao Chen pun menyadari ada yang salah dengan mereka. Yao Chen mencegah mereka agar tidak mengamuk, lalu menyuruh Xiaoyan untuk mengeluarkan energi spiritualnya. Dengan cepat Xiaoyan mengeluarkan kekuatan spiritualnya agar mereka berdua tidak kesurupan lagi. Seketika aura merah keluar dari dahi Xian, akhirnya Xian pun sadar kembali, tetapi dia heran kenapa dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Untung saja hanya marah, coba kalau sampai manjat-manjat pohon pasti babang Xiaoyan yang repot. King Lin juga sadar kembali. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran mereka. Pemikiran Xian dan King Lin sangat polos, jadi kita tidak bisa terlalu kasar jika mereka kehilangan kendali, ucap Yao Chen. Xiaoyan baru saja akan berbalik ketika sebuah pikiran tiba-tiba melintas di pikirannya. Matanya melihat ke bawah yang telah berubah menjadi reruntuhan saat dia samar-samar merasakan fluktuasi aneh dari dalamnya. Xiaoyan dengan cepat turun lebih dalam, reruntuhan terbelah mengungkapkan lubang besar dalam sekejap mata. Ada kedipan cahaya berukuran 5 kaki yang tergantung di dalam lubang. Bagian luarnya terpasang pada banyak rantai hitam. Ujung lain dari rantai ini telah terhubung dengan jiwa-jiwa yang telah melarikan diri sebelumnya. Kelompok cahaya ini adalah sesuatu yang telah terbentuk dari tubuh spiritual itu sebelumnya. Yao Chen dan yang lainnya juga ikut turun ke bawah. Mereka semua terkejut dengan apa yang ada di dalam ini. Apa ini? Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat klaster cahaya ini. Dia bisa merasakan fluktuasi spiritual yang sangat menakutkan di dalam klaster cahaya. Selain itu, fluktuasi spiritual ini sangat murni.
Tidak ada satupun kotoran yang tercampur di dalamnya. Ini adalah inti dari jiwa. Suara Yao Chen ditransmisikan dari belakang Xiao Yan. Xiao Yan menoleh dan melihat Yao Chen. Inti jiwa, Xiao Yan perlahan bergumam. Pada saat ini dia secara alami memahami sesuatu. Jiwa adalah dasar kehidupan. Semua makhluk hidup memiliki jiwa dan jauh di dalam jiwa ada isyarat esensi jiwa. Jumlah jiwa yang begitu besar membutuhkan setidaknya 1 juta jiwa. Ekspresi Yao Chen sedikit rumit saat dia berkata, kelompok cahaya jiwa ini seharusnya menjadi koleksi aula jiwa selama bertahun-tahun. Wakil ketua aula terburu-buru untuk melarikan diri sehingga dia bahkan gagal membawa barang sepenting ini. Jiwa adalah pondasi dari kehidupan, serta hadiah yang diberikan surga dan bumi. Setiap jiwa punya jejak inti jiwa di dalamnya, yang mana itu adalah akar dari kelahiran dari jiwa itu sendiri. Dan itu juga energi aneh yang sangat murni di surga dan bumi. Orang-orang olah jiwa mengekstrak inti jiwa lalu melelehkan menjadi seperti ini. Metode olah jiwa ini memang ganas. Untuk mendapatkan esensi jiwa ini, mereka harus mengkonsumsi 1 juta jiwa. Selain itu, ini hanya aula manusia. Masih ada cukup banyak aula cabang di Central Plains. Tempat-tempat itu kemungkinan besar juga memiliki benda misterius seperti itu. Aula jiwa ini benar-benar momok di seluruh benua. Yao Chen tidak bisa menyembunyikan kebencian di wajahnya. Aula jiwa ini menggunakan segala macam metode untuk mencapai tujuannya yang tercela. Tiba-tiba saja Xian kesurupan lagi sama seperti kesurupan yang sebelumnya dia ingin mengamuk dan menghancurkan semua orang-orang aula jiwa. Dengan cepat Xiao Yan menarik jiwa yang masuk ke tubuh Xian. Seketika Xian sadar kembali. Aku ingin tahu apa yang direncanakan aula jiwa dengan mengumpulkan begitu banyak esensi jiwa. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia merasa bahwa esensi jiwa ini pasti melibatkan skema besar. Menyerap esensi jiwa akan memperkuat kekuatan spiritual seseorang. Jika seseorang memiliki esensi jiwa dalam jumlah yang sangat besar, seseorang mungkin bisa melangkah ke Distet yang legendaris jika seseorang beruntung. Yao Chen perlahan menjelaskan. Apakah maksud guru, bahwa seseorang dari aula jiwa atau klan Hun berencana untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya ke Distet? Apakah ini alasan mengapa mereka menangkap jiwa? Untuk menghilangkan esensi jiwa dari mereka? Xiao Yan bertanya dengan suara kaget. Ini mungkin masalahnya, tapi aku tidak bisa memastikan. Mereka berencana membuatku tunduk kepada mereka ketika aku ditangkap oleh aula jiwa saat itu. Tampaknya mereka membutuhkan keterampilan alkemisku untuk membantu mereka melakukan sesuatu. Tetapi aku tidak setuju untuk membantu mereka. Oleh karena itu, aku tidak tahu persis apa yang mereka ingin aku lakukan. Berdasarkan tebakanku, itu pasti terkait dengan esensi jiwa ini. Yao Lao berbicara dengan cemberut. Xiao Yan mengerutkan alisnya setelah mendengar tebakan ini. Berbagai tanda ini menunjukkan bahwa aula jiwa sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu. Kumpulan jiwa untuk memurnikan esensi jiwa tampaknya menjadi satu langkah dari banyak langkah. Orang-orang ini, apa yang mereka rencanakan? Kemudian Xiao Yan melihat ke klaster cahaya spiritual. Dengan genggaman tangannya, dia menghancurkan rantai itu. Setelah itu, tangannya perlahan menyentuh permukaan gugus cahaya dan dengan lembut berkata, aku akan membantu membalas dendam untuk kalian semua. Kalimat lembut itu tiba-tiba menyebabkan esensi jiwa itu berkilau. Sepertinya ada banyak pesan berbeda yang dipancarkan dari klaster cahaya jiwa. Xiao Yan diam-diam menerima pesan ini. Terlalu banyak esensi jiwa telah dikumpulkan di dalam gugus cahaya ini, jadi tidak ada bentuk kecerdasan di dalamnya, hanya beberapa kebencian, keengganan, dan emosi lain yang ada sebelum kematian total jiwa. Sangat sulit untuk sepenuhnya memurnikan emosi ini. Jika seseorang menyerapnya secara acak, mereka akan membengkokkan pikirannya. Namun, satu kalimat dari Xiao Yan tampaknya diam-diam telah menyelesaikan emosi negatif yang tersembunyi ini. Xiao Yan pun menyerap inti jiwa itu. Mungkin seperti itu dulu cerita video kali ini. Jika menurut kalian lebih bagus pakai suara Mimin, taruh pendapat kalian di komen. Mimin pakai Google juga buat kenyamanan kalian, soalnya banyak yang bilang suara Mimin jelek.